Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang puyuh usia 3 bulan adalah masa-masa produksi, masa puncak telur puyuh ya. Jadi bagaimana cara merawat puyuh supaya kita bisa memanfaatkan ketika puyuh kita itu sudah di usia 3 bulan, bisa memaksimalkan produksinya. Nah, tetapi sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memaksimalkan puyuh kita ketika usianya 3 bulan itu sudah mencapai target, yaitu masa puncak. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa di usia 3 bulan itu adalah masa puncak puyuh petelur. Jadi teman-teman harus memaksimalkan waktu itu untuk mulai menghasilkan keuntungan dari budidaya ternak puyuh teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika dalam masa pembesaran atau masa starter itu, teman-teman, adalah masa-masa yang sangat signifikan ya, yang bisa menentukan apakah puyuh teman-teman itu bisa bertelur lebih awal ataupun malah bisa mundur ya bertelurnya. Itu adalah masa-masa awal atau masa-masa starter puyuh teman-teman itu ketika teman-teman pelihara. Ketika teman-teman membeli bibit di usia 1 minggu ataupun di usia siap telur, itu perawatannya sangat diperhatikan ya, sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Karena di masa-masa itu adalah hal yang sangat penting ketika teman-teman ingin membesarkan puyuhnya dengan menggunakan pakan asal-asal. Nanti belakangannya bisa mengakibatkan puyuh teman-teman itu bertelurnya malah mundur. Nah, maka dari itu ketika mulai masa-masa pembesaran atau masa-masa starter, pakan itu adalah yang menentukan di mana nanti puyuh teman-teman bisa bertelur lebih awal ataupun terlambat. Nah, contohnya yang pertama itu adalah masa-masa starter. Itu adalah masa-masa pertumbuhan ya, dimana puyuh teman-teman itu harus melampaui atau mencukupi berat badan yang dibutuhkan oleh puyuh supaya nantinya proses dalam pembentukan telur itu bisa terjadi. Ketika teman-teman beternak puyuh, ketika teman-teman puyuhnya itu belum mencapai berat badan yang ideal, maka puyuh itu tidak bisa bertelur ya teman-teman. Jadi masa starter itu adalah masa yang sangat signifikan untuk menentukan masa awal supaya puyuh teman-teman itu bisa bertelur lebih awal ataupun mundur. Nah, untuk berat badan puyuh sendiri itu, kalau jenis puyuh blaster itu di antara 140 sampai 165 gram itu sudah ideal ya. Ini puyuh saya adalah puyuh blaster ya. Nih, ini usianya sudah 3 bulan dan alhamdulillah untuk produksinya bisa mencapai 90%. Ini produksi telurnya. Maaf kalau ini pengambilan gambarnya kurang jelas ya, karena ini posisi saya mengambil gambarnya di sore hari dan
ini agak kurang terang ya. Sebenarnya untuk perawatan puyuh di usia pembibitan itu hal yang sangat penting ya, perlu teman-teman perhatikan. Selain memberikan pakan starter yang bagus, teman-teman juga harus memberikan vitamin-vitamin untuk meningkatkan atau membantu meningkatkan puyuh itu mulai bertelur. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan bahan-bahan herbal juga tidak apa-apa, terserah teman-teman. Kalau ingin memberikan obat-obatan dari pabrikan juga tidak apa-apa. Kalau obat-obatan herbal, teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar teman-teman, seperti pembuatan jamu pada umumnya ya, yang sudah sering saya videokan di sebelumnya. Nah, kalau seandainya puyuhnya sudah mulai bertelur, nantinya dikasih obat pabrikan juga bisa menggunakan Medi-Egg untuk membantu meningkatkan produksi telur puyuhnya. Tapi jangan banyak-banyak ya, diberikan sedikit, separuh dari aturan pakai yang sudah dianjurkan oleh keterangan di obat itu sendiri ya. Jadi jangan sesuai dengan aturannya, jadi separuhnya saja, karena ini baru masa-masa awal. Ketika puyuh teman-teman nanti sudah mulai bertelur, nanti sudah bisa diberikan Medi-Egg. Nah, itu adalah tips dari saya untuk apa itu namanya, supaya puyuh teman-teman itu di usia 3 bulan nantinya bisa mencapai masa puncak. Pokoknya kuncinya satu, pada masa pembesaran, masa starter itu pakan itu adalah sangat penting ya. Pakan itu sangat penting. Dan yang kedua, puyuh teman-teman itu harus memenuhi berat badan. Ketika puyuh teman-teman itu belum memenuhi berat badannya, pasti untuk mulai bertelurnya itu mundur, karena dia baru membentuk istilahnya membentuk badan dulu ya. Ketika badannya sudah ideal, barulah puyuh itu mulai bertelur. Jadi teman-teman itu harus sangat-sangat mempertimbangkan berat badan itu harus nomor satu. Dan kedua adalah pemberian obat-obatan herbal ataupun kimia dengan cara yang secukupnya. Nah, itu saja tips dari saya, bagaimana supaya nantinya puyuh teman-teman itu di usia 3 bulan bisa mencapai masa puncak. Dan yang terakhir, pokoknya tips dari saya itu pakan itu harus tetap terkontrol. Jangan sampai pemberian pakannya itu sampai telat atau habis di tempat pakannya, karena itu sangat berdampak tidak baik pada puyuh ya. Jadi pastikan di tempat pakan puyuh teman-teman itu tetap selalu ada. Ini saja, pakan saya masih full ya, meskipun sore. Bisa teman-teman lihat, pakannya masih full, pakan alternatif ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya sharing di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.